Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Arif Andika, mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan kali ini kita akan bincang santai ya istilahnya, untuk 5 mungkin sampai 10 menit ke depan. Dan kali ini kita akan membahas salah satu tema podcast kita, yaitu menjadi guru PAI idaman, membangun generasi berakhlak yang mulia. Oke teman-teman, di tengah-tengah saya sudah hadir narasumber kita. Beliau merupakan alumni dari PIG Singosari dan juga alumni dari kampus UIN Malang. Dan tentu pengalaman beliau di dunia PAI sudah tidak diragukan lagi, terhitung sejak 5 tahun ke belakang beliau sudah banyak yang berkecimpung di dunia PAI, khususnya dalam ilmu-ilmu Al-Quran. Dan beliau sekarang ini sedang mengajar di salah satu SD ternama di Kota Malang, yakni di SD Islam Sabilillah Malang. Beliau salah satu fokusnya yaitu tentang ilmu-ilmu Al-Quran, dan tentu ilmu Al-Quran ini merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. Oke, langsung saja kita sapa narasumber kita di samping kita. Halo Bapak April Supriyataki. Halo Pak Arif. Ini enaknya saya panggil Bapak apa Mas? Anu aja ya, biar lebih akrab pakai Mas aja. Oh, nanti iya, kalau Mas pakai aja. kata apa itu lebih tua. Lebih tua ya, padahal kita masih muda ya. Timur kiri. Iya. Ya. Oke, tema kita hari ini cukup menarik, Mas. Yakni Iya. tentang guru PAI. Guru PAI ya. Ya, jadi PAI, awal mula saya ngambil jurusan PAI itu pertama emang saya dulu ketika di pondok itu, karena saya mondoknya dari SMP ya, pasar dari SMP hingga aliyah, karena lingkungan agama, jadi saya akhirnya memilih jurusan PAI itu karena yang pertama, karena saya di pondok dan dibekali ilmu agama. Di sekolah juga, sekolah satu dari SMP sampai SMA itu adalah sekolah, bukan sekolah negeri, sekolah agama. Jadi agama di SMP-nya saya itu di SMP Isa Al-Ma'arif yang dididik oleh Kiai Tolha, dan SMA-nya saya di Madrasah Al-Ma'arif juga yang dididik oleh Kiai Tolha. Jadi saya ngambil PAI itu dikarenakan saya mikirnya gini, saya tak ngambil PAI aja, saya ada bekal ilmu agama, jadi biar yang pertama biar skripsi saya itu nggak terlalu kesulitan. Nah, nanti kan kalau itu kan jadi donatur kampus, saya nggak mau. Nah, akhirnya saya ngambil PAI. Ternyata di PAI ya sama aja, meskipun ada bekal ilmu PAI, meskipun ada bekal ilmu agama di pondok atau di sekolah, ketika masuk ke program PAI itu ternyata PAI itu juga tidak semudah itu, banyak lika-likunya. Dan tentu ya, dengan latar belakang Mas Afril mulai dari SMP dia juga ngambil jurusan PAI. Nah, latar belakang seperti inilah yang menjadikan beliau ini banyak sekali pengalaman, dan setelah lulus dari pondok ya, terutama dari kampus, beliau sudah banyak berkecimpung di dunia perguruan, khususnya dalam guru PAI. Baiklah Mas Afril, langsung saja kita masuk ke beberapa, ini saya punya beberapa pertanyaan penting ke depannya. Iya, ini semua pertanyaan harus terjawab semua ya? Karena kalau ada pertanyaan nikah nggak saya jawab dulu. Oke, Mas April, pertanyaan pertama yakni tentang menurut Mas April, apa yang menjadi motivasi utama Mas April untuk menjadi seorang guru PAI setelah lulus ini? Yang pertama, kenapa ya motivasi saya pertama itu kok ingin menjadi guru, dan kok menjadi guru PAI? Kan di zaman ini kan jarang sekali anak muda itu yang ingin berkecimpung di dunia pendidikan, apalagi PAI. Kan yang berbau dengan agama kan biasanya kan dianggap seperti kolot, seperti hal yang terlalu tua, terlalu kolot, nggak keren gitu. Tapi yang pertama itu hal yang kenapa saya tuh kok termotivasi untuk mengajar. Yang pertama, saya itu di pondok selalu dimotivasi oleh guru-guru saya, sama kayak saya Al-Maghfurah Kiai Basyardodo. Beliau mengatakan likulli zakatun wa zakatun mi'at ta'lim, segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya ilmu adalah mengajar. Nah, kesimpulannya adalah kamu jadi orang kaya, kamu masih ada zakatnya. Kamu jadi orang
petani ada zakatnya. Kamu sekarang hidup belajar dari SMP sampai lulus SMA, kamu menimba ilmu. Setelah itu kamu kuliah, punya ilmu semakin banyak. Berarti kamu ada hak yang harus kamu keluarkan, harus kamu zakat, itu adalah mengajar. Nah, oleh karena itu dengan itu saya akhirnya saya ini termotivasi. Jadi saya ini dulu nggak bisa apa-apa, sekarang saya bisa apa-apa, bisa mengetahui agama, bisa tata bagaimana sesuatu yang benar tentang agama dari dasar hingga menengah. Berarti saya juga punya kewajiban untuk mengajar. Nah, akhirnya saya termotivasi untuk mengajar karena tadi saya mengamalkan amanah dari kiai saya agar senantiasa saya mendapatkan barokah dan saya ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala jariah yang mudah. Nah kan kalau saya mau beramal jariah uang, saya nggak punya mau terlalu banyak, akhirnya modal amal jariah yang murah yaitu mengajarkan ilmu. Tadi saya akhirnya mengajarkan ilmu, termotivasi dengan ilmu karena itu tadi amanah dari kiai saya, diwajibkan kalau bisa kamu itu lulus itu ngajar. Soalnya kiai saya itu yang dicari itu bukan seberapa hebatnya kamu menjadi orang pejabat, seberapa kaya kamu menjadi pengusaha, tapi seberapa istiqomahnya kamu bisa mengajarkan ilmu yang telah kamu dapatkan. Nah itu adalah motivasi yang sampai saat ini adalah motivasi untuk senantiasa semangat untuk mengajar. Dan tentu ya dalam apa yang dikatakan Mas Afril tadi lebih ke ingin mengamalkan ilmu ya. Mengamalkan ilmu. Karena kalau ilmu kita banyak punya ilmu ya teman-teman, tidak diamalkan jatuhnya basi dan tidak ada manfaatnya. Ya benar, itu yang saya takutkan. Karena sebaik-baik manusia kata Nabi itu kan yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Anfa'uhum lin-nas. Oke, selanjutnya Mas Afril, ini ada pertanyaan kedua. Menurut Mas Afril, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh guru PAI di era modern ini? Tantangan yang Mas Afril pengalamannya gitulah. Ya, tantangan terbesar itu adalah karakter siswa. Karena di zaman modern ini, karena banyaknya siswa itu yang mudah berinteraksi dengan elektronik HP terutama ya. Jadi kan kita tuh nggak tahu, setiap siswa itu kan nggak tahu bagaimana pola hidupnya, bagaimana karakter seorang siswa itu di rumah yang dididik oleh orang tuanya. Kita nggak tahu perilaku orang tua kepadanya seperti apa dan perilaku anak kepada orang tua seperti apa di rumah. Nah, yang tentang perilaku itu karakter. Kenapa karakter? Karena di zaman ini, zaman modern ini kan anak kecil kan mudah untuk bermain HP, mudah juga dengan dia sosmed, bermain game tanpa adanya dia dibatasi atau diawasi oleh orang tua. Hal ini yang menyebabkan karakter siswa itu, mohon maaf, biasanya itu kurang sopan ke guru atau kurang sopan ke orang tua. Nah, contohnya adalah ketika kita itu menangani siswa itu yang kurang sopan ya, kurang sopan itu udah hal yang wajar. Tapi biasanya kan ada anak itu yang benar-benar dia itu sudah diingatkan, tapi kok dia masih meweli, masih bantah. Nah, itu pasti adalah hal yang mungkin hal yang lumrah. Tapi kan dibandingkan siswa zaman sekarang sama zaman dulu berbeda. Artinya apa? Kalau karakter siswa zaman dulu kan latar belakangnya mereka kan mainnya kan layang-layang, kelereng gitu. Kalau siswa sekarang dia mainnya main game, lihat video-video kekerasan mudah dia tinggal cari di YouTube. Beda dengan zaman kita masih lebih ya, kita mungkin SD itu lulus SD tahun 2012 ke bawah kan HP kan jarang sekali ya. Kita masih dulu saya punya HP masih layangan kan. Kalau kita kan dulu bermain berinteraksi dengan sepantaran kita. Tapi kalau anak sekarang kan dia bermain gimana tidak tahu, lawan main gamenya siapa, teman gamenya siapa, oleh kan bebas. Jadi apa yang diperlakukan sama anak zaman sekarang itu perilakunya itu seperti yang dilakukan anak dewasa. Jadi seorang anak itu tidak bisa memfilter. Yang harus saya lakukan di batas umur saya ini adalah seperti ini, tapi melampaui hal ini karena dia bermain, mungkin karena di game akhirnya dia kalah misu-misu, akhirnya kan terbawa di kelas ya, terhadap pembelajaran Netflix atau apa kita langsung dia misu, terus secara naik turun emosinya dia juga berbeda karena dipengaruhi tadi oleh sosmed ini. Media sosial tadi, cara ngomongnya, berbicara itu berbeda. Ya tantangannya itu ya
karakter itu sih, karakter, karena apabila karakternya seperti itu kurang bisa tapi kembali lagi emang itu adalah tugas kita sebagai guru, adalah meluruskan karakter tadi. Ya itu sih. Mas April. Kemudian yang ketiga Mas April, bagaimana cara Anda atau cara Mas April menanamkan nilai-nilai akhlak kepada siswa di tengah derasnya arus budaya global? Ya, yang pertama yang senantiasa saya tanamkan adalah pembiasaan dulu pada siswa. Semisal setiap masuk kelas pasti saya salam, nanti dijawab sama anak salam. Dengan hal kebiasaan salam ini akan menumbuhkan pada diri siswa, setiap bertemu orang lebih tua, setiap bertemu orang baru, dia pasti akan salam, ucapkan salam. Itu pembiasaan itu. Yang kedua, di sela-sela saya menyampaikan materi, saya senantiasa juga menanamkan motivasi akhlak. Pasti saya wajibkan pada diri saya itu menyisihkan waktu 3 menit untuk menanamkan karakter akhlak yang terpuji pada siswa, agar tumbuh nilai-nilai karakter yang baik. Contohnya saya itu senantiasa mengajarkan, nanti kalau kalian itu nanti duhur kan di sini sholat jamaahnya kan bersamaan. Anak SD itu sholat jamaahnya kan bersama-sama. Oh, di sana. Iya, ada biasaan sholat duhur dan asar bersama-sama. Nah, itu pasti senantiasa diajarkan. Nanti kalau melewati anak orang yang lebih tua dari kalian, jangan lupa nunduk ya. Kalau mau wudhu juga jangan lupa nunduk. Nah ini kan menghormati orang, bagaimana bertemu orang tua berarti nunduk dulu seperti itu. Dan lagi-lagi tambah lagi untuk motivasi siswa agar dia memiliki akhlak yang baik itu adalah saya juga sering mengajarkan untuk saling menghargai temannya. Jadi kan di pembelajaran saya itu juga saya motif bagaimana strategi demokrasi yang mana siswa itu memimpin bacaan, nanti temannya mendengarkan, kemudian ditirukan, dan juga sebaliknya nanti bergiliran. Nah nanti saya ajarkan, kalau kamu mau didengarkan bacaan kamu sama temanmu, berarti yang kamu lakukan pertama adalah mendengarkan temanmu. Ketika temanmu menjelaskan, dengarkan temanmu, nanti biar orang juga menghargai dirimu, ya. Sebab kalau kita tidak melakukan hal saling menghargai kepada sesama teman, selevel sama temannya, nah ini nanti dampaknya itu ke orang lain. Nah, tambah lagi ini adalah tugas guru. Kalau bukan guru yang menyelamatkan murid, terus siapa? Kan tujuan orang tua itu mensekolahkan anaknya agar anaknya itu dari yang nggak bisa biar bisa, ya kan? Ya, jadi ini tugas saya. Ada anak yang kurang sopan, berarti ya tugas kita adalah membuat dia sopan. Tadi itu seperti pembelajaran, strategi pembelajaran dengan siswa satu dengan siswa lainnya agar dia saling menghargai seperti apa strateginya. Tadi saya tanamkan seperti itu, menghormati, terus yang baik, sesama teman. Ya intinya adalah pembiasaan yang saya lakukan di sini untuk menanamkan akhlak siswa yang terpuji. Oke, iya, seperti itu Mas. Kemudian ini ada lagi Mas, yang keempat ya? Iya Mas. Ini mohon maaf ada 10 pertanyaan. Oh, ya. Apa Mas Hari? Yang penting nggak pertanyaan ini kan? Oh iya. Oke, yang keempat Mas April, dari segi metode ini ya, metode pembelajaran seperti apa yang Mas April terapkan khususnya ketika dalam mengajar di kelas sebagai guru PAI yang nantinya dampaknya ke siswa ini mudah dipahami. Mudah dipahami. Nah, yang saya ajarkan pada siswa itu lebih saya fokusnya adalah di dalam bidang Al-Quran ya teman-teman ya. Jadi metode yang saya ajarkan itu adalah sebagaimana metode yang saya dapatkan dari guru saya dan sebagaimana guru saya mendidik saya dengan metode tersebut. Dan alhamdulillah banyak berjuta-juta murid yang diajarkan oleh KSI itu dengan metode ini itu berhasil. Nah, kalau saya ini karena yang pertama metode dalam pembelajarannya itu saya menggunakan metode Jibril. Jadi saya ada 2 cara. Pertama metode pembelajaran dan metode strategi dalam menertibkan siswa. Nah, kalau metode pembelajaran ini karena saya bidangnya adalah di bidang Al-Quran ngajarnya ya, itu metode Jibril. Metode Jibril sendiri itu
setelah masuk di sekolah saya itu dikombinasi lagi, divariasi lagi menjadi metode, menjadi sintak itu dalam pembelajaran itu menjadi talimu. Talimu itu apa? Talqin. Di talqin ini guru memimpin satu ayat, murid memperhatikan. Sebelum belajar ini dimulai sebelum talimu, guru memastikan murid itu sudah siap dulu. Murid sudah siap, tidak ada yang ngomong, ditunggu semuanya tertib. Guru beri apa-apa, duduk siap. Setelah duduk siap, anak-anak duduk siap, baru talqin. Talqin apa? Guru membaca satu ayat, kemudian ittiba. Ittiba itu apa? Murid mengikuti apa yang telah dicontohkan guru. Guru mencontohkan satu ayat, didengarkan, kemudian murid mendengarkan. Setelah itu murojaah. Murojaah itu setelah guru telah memimpin satu halaman hingga 2 halaman, kemudian murid membaca bersama-sama. Baca bersama-sama. Setelah itu ada urdo. Urdo itu adalah penilaian. Penilaian ini adalah nanti setiap satu anak disuruh memimpin satu ayat. Dari sini guru mengevaluasi bacaan setiap anak. Nanti dinilai, ada buku prestasinya setiap siswa. Nah, jadi ketika guru mendengarkan, murid di sini tidak ada celah murid mau berbicara dengan temannya, karena di sini kan murid dituntut untuk ayo perhatikan, kamu kalau nggak perhatikan nanti kesulitan membaca. Jadi murid itu mau dia main-main, dia itu kesulitan. Jadi akhirnya dia itu paknya itu dia fokus pada pembelajaran ini tadi, belajar ini. Nah, emang kalau metode belajar itu banyak ya, ada jitsu, ada apa, drawing dan banyak lainnya. Tapi saya ajarkan itu cukup simpel. Metode Jibril tadi, dari metode Jibril terus dikemas lagi dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan sekolah dasar. Jadi itu tadi talimu, talqin, ittiba, murojaah, urdo. Nah, tapi strategi dalam penataan siswa murid itu yang saya terapkan adalah strategi tertib. Di sini itu karena di Sabila itu murid-murid itu juga diajarkan tentang tertib ya, karena tiap hari Selasa, tiap hari Sabtu itu ada namanya ekstra baris-baris. Jadi udah terbiasa murid itu untuk disiplin. Karena ada penanaman karakter itu, akhirnya kalau saya menerjemahnya seperti ini. Ayo anak, duduk siap, ready to sit, ready to pray. Ayo laksanakan, siap laksanakan. Jadi terbiasa dengan pembiasaan seperti itu, jadi murid itu jadi tertib. Dan juga agar murid senantiasa tertib itu juga tergantung pada guru. Guru harus lebih teliti dalam memperhatikan siswa. Kita membaca sambil lirik siswa, ayo mas baca, mas perhatikan, mas. Kalau guru itu membiarkan yang satu rame, pasti nanti jadinya rame. Jadi adalah guru harus lebih peka dengan keadaan situasi pembelajaran. Iya, artinya ketika si siswa ini sudah terbiasa ya, sikapnya terutama mereka disiplin. Itu kan kalau kita berbicara disiplin, artinya kan kita berbicara karakter ya. Karakter itulah yang diimplementasikan melalui akhlak siswa itu. Kemudian yang kelima ini Mas April, bagaimana Anda atau Mas April mengelola kelas agar suasana belajar menjadi kondusif dan kondusif. Kadang kan biasanya kalau belajar anak kecil SD itu ramai terus, anak kecil, anak kelas itu kan ramai terus ya. Yang pertama itu kita datang kelas itu harus dengan wajah indah. Kalau orang pertama bertemu dengan seseorang yang baru atau bertemu guru saja wajah gurunya udah menyeramkan, pasti murid dari awal sampai akhir juga takut, dia mau nonton ya. Jadi yang pertama saya tuh berusaha mau masuk kelas, saya pajang wajah saya ini, meskipun wajah saya ini nggak kata-kata banget ya. Jadi saya memperindah wajah jelek saya ini, jadi bisa senyum. Jadi pertama saat ketemu anak, bahkan hal ini agar pembelajaran kita itu menarik dan memuaskan tuh juga harus kita lakukan setiap kali kita bertemu dengan anak-anak. Setiap kali kita di luar pembelajaran kita dengan anak itu kita harus wajib kita harus ceria. Ketika disapa,
halo Pak Afrel, halo Nak, apa kabar? Nah, kita harus menjawab sapa mereka dengan senyum. Jika kita terbiasa berinteraksi dengan teman-teman dengan wajah yang bahagia, maka ketika mereka masuk kelas kita dalam pelajaran, mereka pun juga bahagia. Yang pertama, nggak canggung. Yang pertama, kita harus pasang wajah kita yang menarik. Nah, yang kedua, jangan pernah membuat punishment ke siswa. Yang pertama, punishment seperti apa? Seperti ini. Ayo Nak, nanti kalian kalau nggak membaca, kalian nanti tak kasih nilai B. Jangan kayak gitu. Itu tidak baik, malah membuat siswa itu akhirnya ngedol dan kaku. Dia hanya merasa takut dan belajar nggak enak ya. Apalagi yang diajar ini anak kecil lah. Yang baper gitu dan lain. Lah, orang tua takut dia menjadi masalah. Dan nanti akhirnya dia di pembelajaran itu fokusnya itu takut. Nah, yang kedua adalah bukan kampanye, tapi kita kasih apresiasi. Ayo, nanti yang bisa jawab pertanyaan, nanti yang baca, tak kasih nilai 100 lah. Di sini nanti pasti anak-anak akan berlomba-lomba untuk menunjukkan yang terbaik untuk mendapatkan nilai 100. Apalagi kan anak SD kan lebih suka untuk pujian. Nah, seperti itu. Kemudian di dalam kelas itu juga di sela-sela setelah menjelaskan materi itu juga saya kasih tanya jawab agar siswa itu lebih aktif dan siswa itu tidak bosan dengan pembelajaran, biar nggak menyampaikan materi aja. Nah, setelah itu nanti sebelum ditutup pembelajaran, senantiasa saya beri evaluasi dan refleksi. Tujuannya apa? Evaluasi nanti itu menyampaikan anak-anak hasil dari pembelajaran ini, kalian masih kesulitan tentang materi ini ya, nanti di rumah jangan lupa untuk mengulangi lagi pelajaran ini ya. Terus refleksi ini kita menanyakan pada siswa, nah dari pembelajaran ini di samping kita mengevaluasi anak-anak juga mengevaluasi kita. Nah, dari pelajaran ini adakah yang kalian kurang pahami? Adakah materi dari Pak Guru yang belum kalian pahami atau kesulitan yang mana? Ayo ditanyakan. Jangan sampai siswa itu merasa tertekan terus keluar dari kelas dia punya pertanyaan tapi tidak disampaikan karena tidak dikasih waktu celah untuk bertanya. Nah, dan juga kadang kalau masih ada waktu itu saya sekan 2-3 menit sebelum penutupan, setelah evaluasi refleksi 2-3 menit saya beri motivasi, entah motivasi akhlak, entah motivasi lebih semangat belajar, entah motivasi yang penting motivasi untuk mendorong saya ini lebih baik lagi. Baik, begitu. Wih, kemudian Mas Alfred yang keenam ini ya, sebagai seorang guru PAI ini Mas Alfred. Iya. Mas Alfred, upaya apa yang Mas Alfred lakukan untuk terus mengembangkan potensi yang ada dalam diri Mas Alfred? Agar tetap semangat. Tetap semangat. Nah, kalian senantiasa untuk menumbuhkan semangat saya untuk mengasah potensi saya di sini adalah senantiasa untuk berpikir kreatif dalam menjalankan strategi pembelajaran. Yang namanya siswa, kita kan setiap hari akan mendapatkan siswa dengan karakter berbeda-beda, apalagi setiap tahun kita akan mendapati siswa yang berbeda-beda juga. Nah, maka karena itu guru juga harus senantiasa belajar. Belajar pun dengan mudah. Saya pun belajar terkadang melewat TikTok, seperti melihat ice breaking guru itu seperti apa, terus cara pola pembelajaran guru-guru yang lainnya seperti apa, atau kadang kan ada TikTok itu cara dosen mengajarkan mahasiswa seperti apa, itu saya adopsi untuk menumbuhkan potensi saya dalam mengajar juga. Dan tambah lagi kita juga harus mengikuti zaman, kita harus mengikuti juga, mengamati juga perkembangan zaman anak sekarang seperti apa. Agar apa? Agar pembelajaran yang kita sampaikan ke anak, agar pembelajaran kita laksanakan itu relevan dengan kondisi zaman saat ini. Nah, dan ditambah lagi di saya itu setiap 2 minggu sekali atau berapa bulan itu senantiasa ada pembinaan. Setiap guru itu ada pembinaan, seperti pembinaan mengenal psikologi anak, pembinaan bagaimana kurikulum yang bagus, pembinaan bagaimana saya belajar anak di lembaga saya itu juga senantiasa dalam 1 bulan atau 2 minggu sekali itu ada kuliah guru. Jadi
ada dosen dari UB, dosen dari kampus mana-mana itu untuk memberikan motivasi. Nah, adanya motivasi dari dosen-dosen ini adalah akhirnya mengasah potensi saya untuk menjadi guru lebih baik lagi, dan lebih kreatif lagi. Gitu. Ya. Kemudian Mas Afrel, pertanyaan ke-7. Iya. Menurut Mas Afrel, apa peran guru PAI untuk zamannya sekarang ini dalam membangun karakter positif generasi muda di era digital? Ya. Menurut saya hal ini adalah garda terdepan seorang guru PAI ini adalah hal ini, karakter siswa siswi saat ini. Karena apa? Kenapa harus guru PAI? Karena namanya akhlak terpuji, namanya agama. Agama itu adalah garda terdepan agar seseorang itu selamat dalam urusan dunia akhirat. Kalau nggak ada guru agama, kalau guru agama nggak mau bergerak untuk menguatkan karakter siswa yang agamis dan akademis, terus siapa? Andaikan seorang siswa itu hanya di mata akademis, maka akademis ini malah mencelakai dirinya. Karena orang yang dibekali ilmu yang tinggi tanpa adanya agama, dia akan terlupa dengan dirinya dan menyelakai dirinya. Mohon maaf, banyak orang-orang yang ilmunya tinggi, koruptor pasti orang pintar. Dia bisa menjadi pegawai negeri, dia masuk lembaga-lembaga tinggi. Yang memintarkan siapa? Guru, ya kan? Dia bisa masuk lembaga tinggi, pasti kan ada tes-tesnya, maksudnya pasti dia ada tes ilmunya juga. Dia masuk itu pasti karena kepintarannya, mumpuni. Tapi ya tadi adanya ilmu akademis dalam karakter siswa siswi pada karakter seseorang, tapi tidak disandingkan dengan ilmu akademis, maka malah mencelakai dirinya. Nah, oleh karena itu guru agama itu harus mendorong karakter siswa sesuai dengan tuturan agama yang benar. Jangan sampai guru itu lelah atau menyerah, putus asa karena menangani karakter. Kalau bukan kita, bukan guru, apalagi guru agama yang menyelamatkan, terus siapa? Apalagi siswa-siswi saat ini adalah calon pemimpin negara ketika kita tua 2045. Nah, kalau kita tidak menanamkan karakter akademis dan agamis pada siswa-siswi kita, otomatis ketika nanti kita tua, yang memimpin negara itu adalah mereka. Jangan salahkan negara ini rusak karena mereka, tapi salahkan negara rusak karena kita sebagai guru. Ketika dulu kita menjadi mereka, kita tidak mau menanamkan karakter akademis sesuai dengan agama yang benar. Baiklah, next pertanyaan selanjutnya Mas Afrel. Sebenarnya ini pertanyaannya ini tadi sudah dijawab secara tidak langsung. Mungkin nanti bisa lebih dikembangkan lagi ya Mas. Nah, bagaimana strategi Mas Afrel sebagai seorang guru PAI untuk menumbuhkan minat siswa untuk terus senantiasa belajar? Strategi yang saya laksanakan pada siswa agar siswa itu tidak bosan untuk belajar itu adalah senantiasa saya memotivasi. Nah, ayo kita itu harus suka-suka membaca, karena membaca itu adalah kunci dari dunia. Nah, kita dulu kecil nggak tahu apa-apa, sekarang kita bisa tahu apa-apa. Apakah kita langsung bisa? Enggak, pasti ada apa yang pertama? Belajar. Nah, kita menyampaikan, nah ini loh, kalau belajar kamu tadi nggak bisa, jadi bisa kan, kamu bisa merasakan. Jadi, nah kamu dulu lagi jilid 1 kan? Iya. Sekarang Al-Quran, apa kamu langsung bisa? Enggak. Berarti langkah pertama kalian apa? Mengulang-ulangi Pak, murojaah apa? Berarti itu apa? Belajar atau bukan? Ya, belajar. Nah, kamu pada saat ini jangan puas dengan apa yang kamu dapatkan. Nah, tantangan itu masih besar. Berarti kuncinya apa? Kuncinya itu cuma cukup mudah. Nah, apa? Yaitu belajar. Belajar, nah, itu tidak butuh uang. Maksudnya kita belajar itu kan bisa dari diri sendiri, misalnya dari kita membaca buku sekitar, dari kita
mereview kembali materi yang telah diajarkan oleh guru. Jadi yang saya sarankan tuh, nak ayo saya motivasi, nak kamu mau jadi apa? Cita-citamu apa? Dokter. Berarti kalau dokter dia harus lagi apa? IPA Pak. IPA matematika. Berarti kamu tidak boleh malas dalam pelajaran apa? IPA matematika. Nah, saya tanya dulu, nah cita-citamu apa? Saya polisi. Polisi itu harus tertib. Berarti kamu ketika pelajaran, ketika penanaman karakter, ketika baris-baris kamu harus tertib. Kamu polisi itu harus menguasai juga tentang tata negara. Berarti kamu pelajaran PKN, kamu juga harus pintar juga, nak. Tidak hanya pelajaran PKN aja, tapi pelajaran semuanya. Soalnya apa? Semua pelajaran itu penting, ada kaitannya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Kemudian next selanjutnya yakni tentang pengalaman ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman yang paling inspiratif ya, yang membekas dari Mas April semenjak atau mengajar itu, pengalaman paling inspiratif. Mungkin bisa dijadikan contoh ya bagi teman-teman yang menonton video ini. Pengalaman inspiratif saya itu adalah kembali lagi ke nasib saya sendiri. Nah, saya dulu itu aslinya tuh di pondok itu ini apa? Bukan termasuk anak yang pintar. Saya tuh anak yang biasa aja masih biasa aja. Tapi karena saya itu merasa diri saya nggak pintar, akhirnya saya harus menjadi anak yang rajin. Akhirnya saya menjadi anak rajin, terus saya itu tidak ingin murid saya tidak ingin nanti kita menjadi guru itu ada murid saya merasa seperti saya, maksudnya sampai merasa minder. Jangan gimana ya, saya tuh saya itu ingin merubah dari anak yang nggak bisa untuk menjadi bisa tanpa ada rasa minder. Karena saya itu dulu pernah menjadi anak minder, karena saya dulu masuk pondok itu Mas Arif, saya tuh masih belum bisa baca Quran. Sedangkan teman saya tuh kok bisa baca Quran, tapi kalau saya minder, saya akan nggak nyaman di pondok. Ternyata minder itu rasanya tuh nggak enak ya. Oh, berarti gini ya. Oh, saya nggak pengen nanti ketika saya jadi guru, murid saya tuh ada yang nggak bisa, jangan sampai ada yang minder. Tapi bagaimana caranya saya tuh menyampaikan pembelajaran, bagaimana saya tuh membuat strategi pembelajaran dari anak yang nggak bisa jadi bisa tanpa merasakan rasa minder, yaitu memotivasi, menumpuk. Jadi itu tadi yang namanya anak sekolah, namun itu pasti tujuannya dari yang nggak bisa agar menjadi bisa. Oke, next selanjutnya pertanyaan pamungkas ini. Ya. Terakhir. Yeah. Nah, apa saran dan pesan Mas April bagi calon-calon guru PAI di masa depan? Khususnya saya, karena saya kan belum ngajar, masih mahasiswa, agar dapat menjadi pendidik yang berkualitas dan profesional. Saran lah bagi teman-teman calon-calon guru PAI. Ya. Pesan saya yang pertama, setiap ada peluang itu ambillah. Entah peluang ngajarnya di TPQ atau di sekolah SD, SMP, SMA atau di dunia, peluang lah. Jangan dilihat lembaga sekolahnya, tapi lihatlah kembali diri kita sendiri. Kalau saya nggak memanfaatkan peluang ini, ilmu saya akan terbuang sia-sia. Ilmu saya akan menetap diri saya sendiri, tidak akan berkembang. Kalau kita ngajar, otomatis secara nggak langsung kita itu ilmu apa yang kita dapatkan itu akan mengalir, dan pada karakter diri kita itu akan senantiasa lebih berkreatif lagi dalam mengajarkan ilmu. Yang pertama itu adalah ambil setiap peluang apa yang ada. Ada lowongan belajar sini, ada sini, ambil dulu lowongannya. Masalah rezeki itu pasti ada aja. Nanti ya, pasti ya, pas baru kayak kasih pasti ada aja. Terus ditambah lagi, kita tuh sebagai guru PAI pasti itu adalah garda terdepan buat mendidik, menumbuhkan, menciptakan karakter siswa-siswi yang agamis. Sebab apa? Guru PAI itu kan beban mentalnya tuh kalau ada anak
murid yang nakal pasti kebanyakan nanti ke guru PAI, ada anak mahasiswa pasti ke guru PAI lah. Jadi itu kita sebagai guru PAI itu harus senantiasa sabar dalam menghadapi siswa siswi. Jangan pernah berpikir, kamu itu nakal banget, jangan kayak gitu. Tapi anggaplah saya harus menamakan anak ini. Jadi kita sebagai guru PAI itu saya harus menamakan anak ini. Ada anak nakal itu ya, saya harus menamakan anak ini. Bukan anak nakal saya malas ngajar kamu tuh, malas. Jangan seperti harus banyak sabar. Banyak sabar dan lagi kembali lagi, ini kewajiban saya sebagai guru harus menyelamatkan anak saya. Terus tambah lagi mengajarkan agama itu pahalanya itu kan bisa dua, pahala menyampaikan ilmu dan pahalanya nanti ilmu yang kalian ajarkan diterapkan. Nah, diterapkan. Misal kalian mengajarkan Al-Fatihah ke murid kalian, nanti murid kalian tiap hari sholat 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu ada ajar dia udah membaca Al-Fatihah udah berapa kali. Berarti kita sebagai guru juga menambahkan artikan pahala Al-Fatihahnya nanti juga. Terus ditambah lagi nanti murid kita yang kita ajar Al-Fatihah nanti dia udah dewasa, udah berumah tangga, ngajar Al-Fatihah ke anaknya. Nah, anaknya baca lagi kan kita kan ke senantiasa ditransfer pahala. Jadi buat teman-teman semuanya ajar PA itu enak. Amal jariah semua, pasti amal jariah. Jangan dilihat nominalnya, tapi lihatlah amal yang terus mengalir. Amal yang terus mengalir yang akan mendapatkan kita. Lah itu tidak akan pernah terputus. Tidak akan pernah terus, apalagi ilmu agama kan seorang itu selamat pasti satu huruf yang kita sampaikan amalkan. Apalagi keselamatan seseorang di dunia itu kembali lagi kepada ketaatan dia kepada agama. Kita mengajarkan agama dengan baik, membuat orang taat, kita akan menyelamatkan seseorang lagi, kita akan menyelamatkan orang tersebut untuk bahagia dunia dan akhirat. Ya mungkin saya kira itu Mas April. Ya, sudah ternyata waktunya cukup kita kasihkan ngobrol nih sampai tidak terasa ya. Tidak terasa ini. Ya. Alhamdulillah teman-teman, itulah sedikit bincang-bincang santai kita ya dengan narasumber yang cukup ikonik bagi saya. Mudah-mudahan dapat diambil hikmah dan manfaatnya bagi teman-teman semuanya, khususnya motivasi ya bagi teman-teman calon-calon guru PAI. Saya kira itu Mas April. Ya. Terima kasih. Sama-sama Mas Arifin, Mas Ami. Ya, terima kasih juga. Yaitu teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.